Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata di bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Halo teman-teman semua, gimana nih? Apakah kalian sudah siap untuk melihat dan mendengarkan informasi yang akan kelompok kami sampaikan? Sebelum kita ke materi, mari kita lihat dulu susunan materi yang akan kelompok kami sampaikan. Yang pertama ada pengertian ideologi, yang kedua pengertian Pancasila, tiga pengertian teroris dan terorisme, yang keempat pengertian NII, yang kelima contoh aksi terorisme yang ada di Indonesia, yang keenam dampak terorisme terhadap ideologi negara, yang ketujuh upaya pemerintah untuk menghentikan aksi terorisme, yang terakhir kesimpulan. Ideologi adalah pengetahuan tentang gagasan-gagasan atau pengetahuan tentang ide-ide. Makna ideologi menurut para ahli Justus de Trice, menurut Tracy, ideologi yaitu science of idea, suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat suatu negara. Menurut Karl Marx, mengartikan ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi. Secara umum, ideologi adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis serta menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Secara luas, makna Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila digunakan sebagai dasar oleh negara dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Selain itu, arti Pancasila sebagai dasar negara juga dapat dimaknai dengan dijadikan Pancasila sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan. Teroris adalah orang yang melakukan aksi terorisme untuk tujuan politik. Biasanya para teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai separatis, pejuang pembebasan, militan, mujahidin, dan lain-lain. Tetapi dalam pembenaran di mata terorisme, makna sebenarnya dari jihad mujahidin adalah jauh dari tindakan terorisme yang menyerang penduduk sipil padahal tidak terlibat dalam perang. Padahal terorisme sendiri sering tampak dengan mengatasnamakan agama. Terorisme adalah aksi penyerangan atau pengancaman dengan kekerasan yang terbatas pada kerusakan fisik, namun berdampak psikologis tinggi karena ia menciptakan ketakutan dan kejutan. Keefektifan terorisme lebih bersifat politik ketimbang militer. Aksi teroris dimaksud untuk mengkomunikasikan sebuah pesan. Negara Islam Indonesia atau dulu dikenal dengan nama Darul Islam bermula dari gerakan politik yang diproklamasikan Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo di Desa Cisampah, Kecamatan Ciawiligar, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 7 Agustus 1949. Negara Islam Indonesia merupakan induk dari jaringan teror yang memiliki tujuan akhir ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi atau sistem agama Islam. Tujuan gerakan ini menjadikan Indonesia negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Yang selanjutnya ada kasus aksi terorisme, bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Kota Bandung. Kepolisian daerah Jawa Barat membeberkan kronologi terjadinya ledakan bom bunuh diri di Kepolisian Sektor Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Insiden tersebut menyebabkan pelaku tewas dan seorang polisi meninggal. Kejadian terjadi saat anggota Mapolsek Astana Anyar melakukan apel pagi. Pukul 08.20 waktu Indonesia bagian Barat, awalnya anggota Mapolsek Astana Anyar sedang melaksanakan kegiatan apel pagi. Tiba-tiba ada satu orang laki-laki masuk ke Mapolsek Astana Anyar mengacungkan senjata tajam dan menerobos barisan apel pagi. Ketiga anggota menghindar, kemudian terjadi ledakan. Pelaku pembawa bom tersebut meninggal dunia di lobi Polsek Astana Anyar. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau disingkat BNPT, Irjen Pol Ibnu Suhendra mengatakan, motif pelaku bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar adalah kebencian terhadap pemerintah dan aparat kepolisian. Dampak terorisme terhadap negara.
Jika Pancasila diganti, maka negara Indonesia akan kehilangan jati dirinya. Karena Pancasila adalah ideologi yang paling cocok untuk Indonesia yang punya beragam suku, ras, budaya, dan agama. Sedangkan agama adalah suatu hal yang bukan pemaksaan. Agama adalah sebuah keyakinan seseorang dalam pribadinya sendiri. Dewasa ini banyak sekali kegiatan yang merugikan, yang mengatasnamakan kegiatan keagamaan untuk kepentingan pribadi. Selain itu juga banyak kelompok yang berlomba menjelek-jelekan agama lain. Hal tersebut pastinya menjadi kasus yang sangat serius untuk Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila. Meminimalisir penyebab utama terorisme, dalam hal ini langkah yang diambil dengan melalui pendekatan soft approach, 2. Counter attack, 3. Kerjasama internasional dalam menangani aksi terorisme. Pancasila sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara harus kita jaga. Indonesia dengan wilayah yang sangat luas dan dengan budaya yang beragam harus memiliki ideologi yang memang buatan Indonesia itu sendiri. Komunisme, kapitalisme, dan radikalisme itu sangat berbeda dengan prinsip-prinsip Indonesia. Pancasila yang menjadi pemain penting harus bisa paham-paham yang berbeda. Indonesia harus tetap perlu berdiri di atas akar kebudayaan yang sangat khas dan tetap harus dijaga. Sangat berbahaya jika tidak ada yang menjaga. Kebudayaan yang menjadi pemersatu bangsa ini menjadi salah satu kunci agar negara ini tetap bersatu. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga teman-teman semua yang sudah menonton video kami bisa mendapatkan pengetahuan tentang ancaman serta strategi terhadap integrasi nasional pada bidang ideologi negara. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video kami ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Dadah!